Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tulpunto dari Teknik Geologi angkatan 2019, NIM D061191-054. Sini akan saya menjelaskan mengenai rangkuman materi paleontologi dari acara 1 sampai acara 3. Ya, apa saja susunan materinya? Yang pertama fosil dan pemfosilan, yang kedua filum protozoa, yang ketiga filum bryozoa, yang keempat filum porifera, yang kelima itu filum Coryontorata. Nah, fosil dan pemfosilan. Nah, apa itu paleontologi? Sebelum kita mengenal fosil, kita harus mengenal paleontologi. Paleontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni paleo yang artinya masa lampau, onto yang artinya kehidupan, dan logos yang artinya ilmu. Nah, paleontologi sehingga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan di masa lampau atau purba dengan alat bantuan yakni fosil. Nah, lanjut. Nah, fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fodere yang artinya menggali atau sesuatu yang digali dari tanah. Nah, fosil merupakan sisa atau bekas jejak atau tumbuhan yang oleh sebab tersimpan dalam kulit bumi dan paling muda adalah Pleistosen, yakni lebih tua dari permulaan zaman sejarah. Nah, apa saja syarat terbentuknya fosil? Yang pertama, kehidupan tersebut mempunyai bagian yang relatif keras, komposisi pembentuk bagian tubuh yang relatif keras dan bersifat resisten. Yang kedua, segera tertutup batuan sedimen berbentuk halus, sehingga tidak dimungkinkan adanya oksigen yang mampu masuk ke dalam bakteri. Yang ketiga, segera terhindar dari proses pengrusakan akibat kerja gaya endogen, gerak-gerak kulit bumi, atau eksogen, pengaruh dari luar. Lanjut. Nah, jenis pemfosilan ada dua. Yang pertama itu tidak termineralisasi. Apa itu? Yaitu fosil di mana rongga-rongga dalam cangkangnya tidak terisi oleh berbagai mineral. Macam tipe ini adalah fosil-fosil yang tidak berubah dan sering dijumpai pada batuan-batuan berumur Mesozoikum dan Kenozoikum, seperti kain hiu, berbagai tulang, dan cangkang moluska. Contohnya ialah fosil amber, seperti gambar yang ada di sebelah ini. Lanjut. Termineralisasi, yaitu fosil-fosil yang telah berubah karena material-material penyusun rongga sudah tidak asli lagi. Dengan demikian, fosil tersebut sudah ada campur tangan oleh material-material luar, material lain. Nah, apa saja macam fosil termineralisasi? Ada 6. Yang pertama histometabasis, yaitu istilah khusus untuk fosil kayu. Kedua, replacement, pergantian total. 3, permineralisasi, yakni pengisian dari lubang-lubang atau pori. 4 itu koprolit, sisa hasil kotoran hewan. Trail and track, jejak-jejak makhluk yang mengalami pengawetan. Nah, trail ini dia itu lebih halus dibanding track. Dan mold and cast, fosil yang terbentuk dari hasil cetakan bentuk makhluk hidup. Nah, cuma mold itu dia seperti trail and trail. Kalau mold itu dia reliefnya lebih tinggi dibanding cast. Lanjut. Nah, ini gambaran khusus pemfosilan, bisa dilihat dari sini. Mulai dari tertanamnya, bagian-bagian lunaknya hancur, sisanya bagian keras, tertumpuk dengan selang waktu yang lama, mengalami erosi dan mengalami penaikan ke permukaan. Nah, filum protozoa. Nah, filum protozoa dia hewan berjenis satu, termasuk organisme eukariota. Nah, dia hidup aerob dan heterotrof. Mereka memangsa mikroorganisme dengan partikel organik dan mempunyai alat gerak berupa flagel, cilia, dan lain sebagainya. Nah, apa cirinya? Dari cara hidupnya, dia hidup sendiri atau berkoloni dengan tubuh yang bilateral simetri, radial atau non simetri. Morfologinya berbentuknya tetap oval, panjang dan bulat. Pada beberapa spesies bentuknya bisa bervariasi. Antiselnya jelas, dia uniseluler atau bisa jadi lebih dari satu, mempunyai struktur organel yang tidak terdiri dari jaringan. Nah, alat geraknya dia flagel, cilium, pseudopoium, dan bergerak mengubah gerakan-gerakan selnya. Cangkangnya dimiliki oleh beberapa spesies, misalnya bentuk sista resisten atau spora penyebaran untuk menghadapi keadaan yang tidak baik. Nah, klasifikasinya ada 4. Yang pertama Isopoda. Secara singkat itu Isopoda dia menjelaskan bergerak pada flagel.
Yang kedua ada ciliata, bergerak oleh cilia, organ penarik atau pemegang makanan, contohnya paramecium. Ketiga sporozoa, bergerak dengan spora. Dan yang keempat flagellata, bergerak dengan flagel. Selebihnya bisa dibaca di slide. Apa saja kegunaannya? Kegunaannya itu pertama untuk menentukan umur relatif. Yang kedua itu memberikan data kondisi lingkungan pada masa lampau. Yang ketiga rekonstruksi lingkungan pengendapan. 4 itu membantu dalam eksplorasi minyak. Dan 5 itu membantu dalam proses penentuan stratigrafi suatu daerah. Yang kedua itu filozoa. Seperti yang dilihat di slide, filozoa bahasa Yunani berarti lumut dan sun artinya hewan, sehingga filozoa itu dapat secara umum diartikan sebagai hewan yang menyerupai lumut. Ciri-cirinya, dia hidup berkoloni juga, sistem tubuh tidak mempunyai sistem perdarahan dan pernafasan, bentuk tubuhnya yang sempurna, tidak bertangkai, dan letak dekat dari mulut. Makanannya mengambil dari partikel, tempat hidupnya kebanyakan tinggal di laut, tapi ada juga yang tinggal di darat, di air tawar maksud saya, sekitar 50 jenis. Selaputnya itu terdiri dari zooxium atau selaput kitin. Klasifikasinya ada 3, yakni Coelaemata, Chimnolaemata, dan Stenolaemata. Dia ini perbedaannya terletak pada lepopornya atau bagian bentuk yang merupakan alat geraknya, seperti lumut misalnya. Manfaatnya dalam bidang geologi itu menganalisa kondisi laut pada masa lampau, karena briozoa ini kan dia termasuk yang tergolong banyak silikanya, jadi kita bisa melihat perkembangan dari masa lampau. Yang ketiga, ini contoh gambarnya. Yang keempat itu ada porifera. Dia itu porifera bahasa Latin, porus artinya lubang atau pori, vera mempunyai, sehingga hewan ini makhluk hidup ini porifera dikatakan hewan-hewan yang berpori. Ciri-cirinya seperti di slide, banyak pori-pori, penyokong tumbuhnya banyak. Klasifikasinya ada 4. Yang membedakan dari ini itu dari susunan penyusunnya. Karya terdiri dari kapur, hexaplenida terdiri dari silika, demosponnya itu terdiri dari silikat dan campuran sponing. Yang keempat itu terdiri dari kalsium karbonat dan silika. Ini contohnya. Dan yang terakhir itu Coelenterata. Dia terhadap hewan yang tidak bertulang belakang, dia berongga, dan enteron berarti perut, sehingga dia hewan-hewan perut berongga. Klasifikasinya itu yang membedakan dia dari siklus hidupnya, karena Coelenterata ini makhluk berongga, dia siklus hidupnya ada polip, medusa. Di antara itu kedua yang membedakan itu dari hal itu, seperti Hydrozoa, kebanyakan polip, Scoposa termakan medusa, Anthozoa dia tidak memiliki medusa, dan Stenopora itu dia dari bentuknya seperti sisir. Struktur tubuhnya seperti yang kita lihat mempunyai 2 lapisan, dan siklus hidupnya itu polip dan medusa, bentuknya pada ubur-ubur, anemon, dan karang laut. Jadi sekian dari presentasi saya, Agustinus Ponto. Mohon maaf jika ada kekurangan. Apabila ada kesalahan kata-kata itu datangnya dari saya sendiri, kelebihannya itu dari penulisnya. Jadi ini dari sumber literaturnya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.